Sebelum itu, like and subscribe ya. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Gardi dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus, yaitu 1. Model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangannya. 2. Berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar. 3. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamia dan Jauhar, ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. 2. Mempunyai misi dan tujuan pembelajaran tertentu. 3. Dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. 4. Memiliki perangkat bagian model. 5. Memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Adapun jenis-jenis model pembelajaran IPA, yaitu problem-based learning, project-based learning, dan discover learning atau inquiry. Model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, mengintegrasikan konsep higher order thinking skill, keinginan dalam belajar, mengajarkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Karakteristik model PBL. Karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan. Yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. 3. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. 4. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapat pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 5. Sangat mengutamakan belajar mandiri. 6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan 7. Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Kelebihan model PBL. Kelebihan model ini menurut Akinoglu dan Tandogan antara lain, pembelajaran berpusat pada peserta didik, mengembangkan pengendalian diri peserta didik,
peristiwa secara multidimensi dan mendalam. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Mengintegrasi teori dan praktek yang memungkinkan peserta didik menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Memotivasi pembelajaran, peserta didik memperoleh keterampilan mengelola waktu. Pelajaran membantu cara peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Model pembelajaran Project-Based Learning. Model Project-Based Learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk melanjutkan dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik Project-Based Learning. 1. Penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. 2. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. 3. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. 4. Melatih kemampuan berpikir kreatif. 5. Situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan dan pengembangan gagasan. Model Discovery Inquiry Learning. Model pembelajaran penemuan adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penemuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilation, concept, and principles in the mind. Adapun langkah-langkah model Discovery Inquiry Learning. Langkah-langkah model Discovery Learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. 2. Pernyataan, identifikasi masalah atau problem statement. 3. Pengumpulan data atau data collection. 4. Pengolahan data atau data processing. 5. Pembuktian atau verification, dan menarik kesimpulan, generalisasi atau generalization. Jungle. Model pembelajaran komparatif. Pembelajaran komparatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan fungsi belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Model pembelajaran lain
merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan.